pasti nge-framing ini, lihat aja nih. Iya. Ayo, kita sekarang buka kamera sekarang kita ya. Ayo, 1, 2, 3. Semuanya buka, ayo. Nah, ayo Kiamat buka kameranya Kiamat. Mana? Ayo dong. Mana? Ah, ini yang palsu ini. Ini palsu ini. Enggak asli ini, Dre. Enggak berani dia. Ayo dong, buka cam dong. Emang kenapa? Mukanya? Jadi kita tahu benar-benar ngomong sama manusia apa sama binatang. Ah. Oh, nggak mau ya? Ya kalau nggak mau turunin lah. Udah langsung debat. Langsung debat kita ini. Ayo, tunggu dulu, jangan turunin dulu. Ayo. Hah? Ayolah. Itu ngapain dinaikin nggak ngomong ya? Tunggu. Ini akunnya berapa dia ya? Bentar. Aku ya? Bukan nih, cuma 840. Bukan. Lu turunin atau apa? Turun sendiri dia, Andre. Oh, nggak Gila. berani mereka Ini tuh kita, ya. ini kayak room ini room yang sangat di iniin kali ya di sini. Karena kita Debat nggak buka usah. buka polos loh. Iya, nggak usah pakai masker, emang COVID. Orang di rumah sendiri kok pakai masker, emang kenapa? Iya, emang COVID. Ya, selamat malam Pak Evan. Gimana kabar Pak Evan? Sehat. Suaranya kurang. Oh, iya. Agak kenceng dikit Pak suaranya Pak, biar TOP. Ya, malam. Kunci ini di mana? Selangornya di mana? Pak? 3 jam. Itu Kodondi. Oh, ini orang Islam semua ya, Bang ya? Ya, di mana? Ini grupnya orang Nggak Islam apa-apa, semua tenang ya. aja, Bang Salah Chris. masuk. Salah masuk saya ya. Nggak apa-apa, tenang aja Bang Chris. Ngomongin apa? Ngomongin apa di sini? Enggak, saya Hah? takutnya saya salah masuk kamar gitu orang. Nggak salah loh, kan kita manusia di sini. Enggak, Ya, itu gua nanya makanya Kodondi. kalau saya masuk ke satu pengajian gitu. Enggak. Apa namanya? Itu Coba dari itu yang tadi, punya ya. Jipo, coba jangan belagu, coba yang punya Jipo, coba. Jipo telentang dari tadi. orang sambil ngomong. Assalamualaikum. Dia kayak gini dia. Tes. Gue ngikutin kan. Assalamualaikum. Gue Mendengar gini. suara saya? Dengar. Dengar Bang Wah. Oke, sip. Depan udah Ini siap dilurusin. Kodondi. Kodondi. 4 orang oten ya. 4 oten itu gua ngomong tentang masalah Parakletos aja udah celeng nih. Nah ini mumpung ada Chris Evan nih. Ya ngobrol aja sama Bang Evan, ngobrol aja. Para Iya, kletos. ngobrol aja. Yaudah, gua mute dulu deh, yang lain mute deh. Andre silakan ngobrol. Ya, nanti kalau minta data, gue minta sama Kodondi deh ya, bisa ini ya. Jadi gini, Bang Chris Evan, nama Chris Evan kan, kan di Yohanes 14 ayat 16 itu kan ditulis, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, dan dunia tidak dapat menerima dia. Untuk sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, kira-kira menurut Bang Evan ini Yohanes 14 ayat 16 ini maksudnya siapa? Roh Kudus ya.
Roh Kudus. Di situ kan dikatakan seorang penolong. Iya, seorang penolong. Nah, Iya, iya. nggak mungkin dibilang kalau Roh Kudus itu seorang. kalau Roh Kudus itu kalau Roh Kudus itu ya dibilang seorang kali ya, atau nggak ada satuan Setuhan. Setuhan apa seorang nih? ya. Satuan Roh Seorang Kudus kan apa? seorang itu kan bertujuan itu kepada makhluk hidup ya kan, manusia. Seorang itu manusia, Bang. Pastinya manusia hitungannya. Nah, seorang. Jadi- Nah, itu maksudnya jadi- apa namanya kalau dikatakan Roh Kudus itu kira-kira masuk akal nggak? Ya karena nggak tahu satuannya, jadi mungkin ya dibilang seorang gitu, nggak mungkin satu buah gitu. Ya, bilang aja. Lebih Kalau cenderung sampai bilang roh dia itu akan kan lebih cenderung ke orang, ke apa, mengambil rupa orang gitu. ngambil orang Roh Kudus itu. Ya bisa aja, kenapa nggak dia bikin tulisannya bahwa dia akan memberikan kepadamu Roh Kudus, Ya, bukan yang lain. Jadi Iya ini kan, ini ada kalimat yang lain, jadi ada Roh Kudus lain dong. yang berapa sih itu? Yohanes 14 ayat 16, Bang. Kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, yang lain itu jadi ada 2 Roh Kudus dong kalau gitu. Jadi ada Roh Kudus lain dong. Iya, jadi harusnya gimana bunyinya? Sebentar, aku ambil Alkitab dulu ya. Saya juga baru Oh iya, siap. Kalau itu Bang Li pengertiannya ada seorang penolong yang lain setelah dia ada lagi kan gitu. Seorang yang lain kan gitu ya. Seorang yang lain. Seorang penolong yang lain. Iya, Yohanes berarti berapa Kalau tadi, itu Bang? Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 16, Bang. Sampai ambil Alkitab dia, Andre. Kan udah dibilang Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 17 kan udah dibilang yaitu roh kebenaran. Iya. Kan kalau Abang mengatakan itu Roh Kudus, namanya ada Roh Kudus yang lain. Ini saya baca Yesus menjanjikan penghibur ya. Ini kan ke rumah Bapak. Yesus loh yang Ini- bicara ya. Jadi bukan Yesus itu sendiri loh jadinya ini. Dia membicarakan orang lain atau membicarakan objek lain nih, gitu loh. Karena Yesus sendiri yang bicara. Yesus sudah mati belum di sini ya? Belum ya? Belum. Belum. Dulu. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya kan, berarti sifatnya itu supaya menyertai kamu selama-lamanya. Berarti selama-lamanya itu nggak ada batasnya kan? Iya. Nah, di situ berarti Betul. udah nggak manusia sifatnya. Dibilang di situ yaitu roh kebenaran. Ya udah roh gitu loh. Roh kebenaran. Kebenaran itu jadi gini. mengenai kepadamu Penolong seorang ya, mungkin itu satuan roh itu mungkin dibikin seorang gitu, diartikan orang gitu. Jadi seorang. Karena nggak ya. mungkin Ya. nggak mungkin begini kan? Aku memberikan kepadamu selembar penolong yang lain, nggak mungkin kan? Atau sebuah penolong yang lain gitu. Jadi Oke. lebih cenderung ke orang. Anggap aja ini Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang lain. Kok Roh Kudus yang lain maksudnya gimana? Loh, kan penolong. Kan dianggap penolong itu adalah Roh Kudus. Tadi Bang Evan bilang. Seorang penolong yang lain, artinya Yesus itu udah penolong. Dia juga ada yang lain, yaitu ya roh itu gitu loh maksudnya. Oh, jadi beda lagi nih Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah seorang. Jadi bentuknya orang gitu. Iya, itu maksudnya biar Jadi kita beda. gampang gitu. Jadi kan kita kan Yesus itu kan nanti mau menjanjikan ada, kan nggak mungkin nanti kalau dibilang sebuah, kan aneh dalam pikirannya muridnya apa gitu loh, masa penolong benda gitu loh. Jadi ya Yesus sih kenapa nggak mengatakan langsung ya aja? orang.
Ya, Kenapa nggak kenapa langsung? enggak? Yesus, kenapa? Kenapa harus dikatakan seorang dan yang Udah, lain? nanti Dan, kita tanya aja, nah, nanti kita itu, kita oke. tanya aja Yesus ya, kenapa dia nanya bikin seorang Ya, ya. terus Ya. banyak banyak sekali orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri, kan begitu. Semua orang Kristen mengatakan seperti itu. Tadi juga mengatakan seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, selama Yesus masih hidup, Roh Kudus itu ada nggak? Kalau yang pemahaman saya, maaf nih ya kalau ada Kristen nanti ya, tolong dibenarin aku. Mm-mm. Ya dia belum datang kan dibilang saya harus Jadi ke atas jadi dulu nggak ada, biar dia jadi nggak ada Roh datang. Kudus nih. Ada tapi dia belum datang ke Jadi orang jadi ke jadi nggak ada dunia. Roh Kudus. Maksudnya nggak ada di mana? Iya, jadi nggak. Ya maksudnya Ada, selama ada Yesus dia ada, ada, tapi nggak hah? datang ke dunia, belum Ada datang Roh sama Kudus. orangnya. Ada, tapi bukan Oh, datang kepada Yohanes muridnya. 2. Oh, Yohanes 20 ayat 22 ada tuh. Sesudah Yohanes, berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Gimana, Bang? gimana ya? Gimana? Yohanes 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22. Ayat 22. Banyak kali ayatnya ya. Yohanes 20 ayat Berkaitan. 22. Ini berkaitan. Yesus Kita menampakkan bicara diri tentang Roh kepada Kudus. murid-muridnya, berarti udah bangkit dia ya. Ya, Yesus berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. ya. Gini. Kita baca dulu dari saya 19. Ketika Oh, hari dia sudah belum mati malam, nih. Dia belum mati. Belum udah mati mati, dia. udah bangkit nih. Hmm? Hmm? Ya, Yesus ini kan yang dia masuk ke rumah yang terkunci itu kan. Ketika Hmm? hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, benar kan? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, nah tiba-tiba ada datang di tengah-tengah gitu, padahal itu rumah terkunci kan, damai sejahtera bagi kamu, ya lah ya. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Iya, jadi kalau di sini mereka itu sudah mulai diberkati dengan kemampuan. Ya, mereka sudah mulai diberkati dengan kemampuan untuk berdakwah nantinya gitu loh. Cuma dia belum nyata kepada orang itu, belum menyertai selama-lamanya gitu karena masih ada Yesus. Ya itulah ya kekuatan roh itu bisa di atas, bisa di bawah gitu ya. Ya, terus Ya roh itu kan bisa di mana-mana, dia ada, dia bisa itu gitu. Iya, betul. Enggak, maksudnya itu jadi Jadi roh pada itu saat Yesus bisa, masih roh ada itu Roh kan Kudus yang ada. namanya roh bisa di dua tempat, bisa ada bersama-sama, bisa di diri aku, bisa di diri Anda gitu. Iya, jadi ada ya. Jadi ada saat Yesus masih ada, Roh itu ada ya. Roh Kudus itu ada. Iya. Mungkin Selama roh Yesus itu kan masih ada. omnipresent, Bang. Iya, enggak. Tapi kalau seandainya Yesus itu ada, ya, Roh Kudus itu ada. Ada nggak? Pasti, Nanti saya pasti ada. bukan ayatnya nih. Oh, pasti ada ya. Oke. Oke, pasti ada. Karena kita nyambung ke Yohanes 14 ayat 16 nanti. Coba buka Yohanes 16 ayat 7, Bang. Ya, sebentar, sorry ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Sebentar Punya ya. Alkitab saya. Sebentar. Kalau ini Yohanes. dikaitkan bahwa penolong ini Yohanes adalah Roh berapa, Kudus, ya Bang? kita Yohanes bahas berapa? tadi. 16 ayat 7. Bukannya tadi udah ya? Tadi ayat 4 ya? Bukan. Tadi Yohanes 14 ayat 16. Sekarang Ini Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Pekerjaan Namun penghibur. Ya. Iya, kenapa namun itu? benar. Ya, namun benar yang aku katakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tadi ngomong katanya selama Yesus masih hidup ada Roh Kudus. Iya. Di Dan sini itulah dikatakan bahwa kesaktian. Yesus kalau Ya, nggak pergi,
Iya, itulah kesaktiannya roh itu mungkin ya. Dari situ kan kita mengakui bagaimana Jadi mungkin ya. kesaktiannya gitu. Ya, Mm-mm. jadi mungkin ya. Namanya Oh juga roh gitu. ya. Kita nggak tahu bagaimana pekerjaannya itu ya. Jadi Jadi itu roh atau seorang nih? roh lah. Kan udah dibilang Oh, pekerjaan penghibur roh itu. iya, penghibur. Penghibur itu kan parakletos yang tadi saya jelaskan. Parakletos itu artinya adalah apa namanya, kita Anda buka dulu mualaf aja ya? ya. Anda tadinya Kristen ya? Iya bang, Oh, Katolik dari saya bang. gereja mana? Dari gereja mana? Santo Yohanes 2, Blok B, Kebayoran Baru. Oh, udah lama mualafnya. 3 tahun bang. Mau ngetes kekatolikan saya? Hah? Enggak perlu. Gimana? Saya enggak Oh, nggak perlu. perlu. Saya soalnya mau Nggak apa-apa, mualaf biasanya tapi orang nggak bisa. ya kalau nggak bisa jangan mualaf bang, jangan. Karena kalau Iya. misalnya mau mualaf ini harus berpikir juga. Sekarang begini bang, ya, Enggak, abang mungkin sendiri saya coba mau enggak membenarkan. mungkin saya orang bibit yang ini yang jatuh ke dalam perumpamaan itu, saya mungkin bibit yang jatuh ke dalam tanah yang subur. Mungkin, Kalau Abang mungkin jatuh ke dalam mungkin, semak, Semak berduri. betul, semak betul, berduri. mungkin. Tapi apa? Kalau saya sesuaikan dengan apa yang tertulis, ya. Jadi saya nggak berangan-angan dan saya tidak mengandai-andai dan saya tidak memungkin-mungkin. Ya, kalau saya misalkan apa yang saya baca sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis, ya kan? Sampai saya kait-kaitkan bagaimana ceritanya Roh Kudus ini adalah seorang. Bang Evan mengatakan bahwa kan kita nggak tahu kalau itu bisa dikatakan apa segala macam loh. Yesus itu bukan orang yang sangat bodoh, bukan orang yang ini asal bicara. Pada saat beliau mengatakan seorang penolong yang lain, ya, seorang penolong yang lain, itu adalah ada yang lain dari Yesus itu sendiri nantinya. Ya kan? Bukan Roh Kudus, Roh kebenaran, ya kan? Berarti roh yang memang ada wujudnya. Memang kita ini adalah roh kebenaran, Bang. Kita ini kalau seandainya kita pahamin, kita ini adalah roh kebenaran. Kenapa? Karena kita ada wujudnya. Abang bisa ngelihat saya, gitu loh. Saya menyesuaikan sesuai apa yang tertulis. Oh, Roh Kudus kayak gimana Roh Kudus? Holy Spirit, ya kan? Spirit, roh, bukan suatu bentuk yang bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi pada saat kita mengetahui bahwa tertulis di situ seorang yang penolong yang lain, masih ada maksud tujuan Yesus bahwa dikatakan Yesus itu adalah ada orang lain yang nantinya menggantikan saya setelah saya pergi. Makanya saya mengkaitkan bahwa kalau Yesus tidak pergi, orang itu tidak akan datang, ya kan? Dan kalau saya baca lagi, ya, kalau saya baca lagi bahwa Roh Kudus itu dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nggak ada yang mau peduli. Ya. Oke. Nah, Saya bisa jelaskan. Roh Pak. Kudus itu bentuknya apa? Jadi arahnya Saya bisa abang jelaskan. ini mau ngomong ke siapa itu, sosok siapa gitu, seorang itu Muhammad. Izin saya mau. Saya nggak bilang itu Muhammad, cuman apa? Menurut Anda, siapakah orang ini? Saya Aku bisa kalau Cara tadi saya, udah Bang. tadi udah aku bilang Roh Kudus, tapi kalau Muhammad Anda bilang, ayo saya ikutin, kita baca ya. Ya, ayat Ya, kita tunggu. bilang. Sebentar. Kita baca aja. Sebentar, Pak. Ayat Maaf. 7, ayat Saya 7-nya. tidak mengatakan Nabi Muhammad. Ayat 7-nya Yohanes 16 Anda ayat sendiri 7. mengatakan Nabi Muhammad. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kayaknya arah pikiran abang mengarahkan ke situ. Ya, jadi ku bantu aja, Oh, Bang. enggak. Mungkin abang Sorry, malu-malu. Sorry, Mungkin maaf. abang malu-malu. Enggak, Ya, bukan. kita baca Gini, aja Bang. nomor 7 ya. Gini, Bang. Namun benar yang kukatakan Realita, ini fakta. kepadamu adalah berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu kita ganti Muhammad. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Ya, jadi dia mengutus ya. Jadi kalau ada kalau ada sesuatu pengutus nabi, itu namanya apa? Maksudnya? Kalau ada seorang pengutus nabi, itu apa? Kalau gitu Yesus kalau saja diutus, dia apa?
Iya makanya Ayo. kita bilang, makanya itu Ya, makanya sekarang jangan namanya jangan apa? lihat di situ. Namanya Nah, apa? Ya ke ini, Bang. Yesus itu Gini, Bang. diutus. Sekarang Yesus yang diutus itu dia mengutus nabi. Nah, sekarang apa? Ah. Loh, Nah, yang lo, bilang ayo. yang sekarang yang saya mengatakan, tunggu dulu. Saya nggak bilang mengatakan Nabi Muhammad, tunggu dulu. Iya, Saya karena mengalahkan aku Anda, membantu saya tidak kamu. membantah bahwa itu Roh Aku Kudus. lihat kamu, Bang. Nggak perlu. Tidak perlu, Bang. Wajahmu Tidak perlu. malu-malu. Ya, aku bantu aja kamu. Kenapa? Karena kamu Saya tidak mungkin pernah segan lihat dengerin. saya. Saya Ya, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan," itu ya, anak Daud. Ya. Nah, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Itu ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Terus jawab Yesus, ya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi Ya, perempuan diutus. itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Tuhan Yesus apa Tuhan? menjawab, Kita buka ya. "Tidak patut Kita buka ya. mengambil roti disediakan Tuhan bagi apa Tuhan? anak-anak dan Tuhan apa Tuhan? melemparkannya kepada Kita buka ya. anjing." Kita buka teks originalnya ya. Tuhan apa Tuhan? Ya, Mau? Mau? sama aja Tuhan sama beda, Tuhan. jangan disamain. Makanya Anda sendiri menutupi sebuah kebenaran. Udah tahu Yesus diutus. Dan Anda coba mau bilang mengatakan bahwa di Yohanes 16 ayat 7 tuh lihat tuh, Yesus mengutus orang itu. Terus kalau presiden bilang, "Saya mengutus Pas Pampres," apakah presiden Tuhan? Ayo. Iya, jadi Presiden masih mengutus utuh. Pas Pampres. Apa presiden itu Tuhan? Hah? Jadi itu artinya Jadi Tuhan. Oke, kalimat nggak apa-apa. mengutusnya maksudnya mengutus, Tuhan. jadi maksudnya Yesus itu Tuhan gitu Bingung. maksudnya. Ini Iya. kamu berapi-api. Kamu yang bingung, kamu yang bingung, Bro. Kamu mengatakan seorang penolong itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah seorang. Jadi Roh Kudus itu adalah bagian dari 3 Trinitas, ya. Jadi Tuhan itu adalah seorang, gitu. Ya. Iya. Boleh aku Ketawa dia. boleh aku dikasih kesempatan ngomong? Oh silakan. Ya, Yang lain ya. kalau mau ngomong sama Chris Evan ini monggo silakan. Kalau saya sih udah cukup bahwa dikatakan sama Chris Evan ini adalah Roh Kudus itu saya adalah pernah seorang. ngomong. Ya. Silakan Dari lanjut. tadi Yang lain ya. saya telah Gua udah ngomong puas. sebenarnya. Saya pengen ngomong dari tadi. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Sarhapanim. Boleh. Iya. Jadi Artinya apa, mengenai Sarhapanim? tadi itu seorang, izin ya, mengenai seorang penolong itu memang kalimat atau kosakata waktu itu. Namanya roh itu bukan satu sosok, tapi itu satu bentuk yang omnipresent. Oh, iya. Roh itu tidak bisa diwujudkan dalam satu partikel. Oh, iya. Itu roh. Tapi di kosakata pada zaman itu nggak ada yang bisa menjelaskan sebuah roh, sesuatu roh, seorang. Jadi yang dikatakan itu jadi seorang karena sebagai penghibur itu Roh Kudus dalam wujud yang bisa berkuasa sebagai menjadi, bisa kuasanya dapat menjadi seseorang, bisikan atau apa, penolong, penghibur. Jadi dikonotasikan sebagai seorang. Nah, mengenai utusan tadi, kalau kita mengerti hakikat Trinitas atau hakikat kealahan ya, Allah itu kan dalam 3 onoma pribadi ya, pribadi yang misalnya tadi dibilang kok saya mengutus, saya diutus ini. Nah itu seperti dalam tubuh kita, kalau otak kita, pikiran kita ada satu benda di sebelah kiri saya dan saya bisa ambil dengan tangan kiri saya dan saya mengutus tangan kanan saya. Jadi Bapak Tuhan bukan? Firman, Bapa, Firman dan Roh Kudus.
Jadi firman yang diutus itu seperti tangan kita. Jadi saya beranalogi yang lebih mudah ya. Analogi gini, Beranalogi yang lebih mudah ya. Ya, maaf, gini aja. Gini, sebentar. Daripada ngelantur kemana-mana, gini, manusia itu orang itu terbatas oleh ruang dan waktu nggak? Saya tanya dulu deh, simpel aja bang kita. Orang Enggak. itu terbatas ruang dan waktu nggak? Oh, manusia terbatas. Tapi saya beranalogi. Oke, tunggu. Mengutus itu. Roh itu, mengarah jangan bilang utus konteksnya dulu bang. mengutus. Sebentar, saya bahas tentang Roh Kudus. Maaf bang. Kita ngomong itu aja. Roh itu terbatas nggak Oke. ruang dan waktu? Silakan. Roh itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas, ya kan? Jadi orang itu terbatas ya. Ya. Ya, bagaimana ceritanya yang terbatas? Ya. Bisa jadi tidak terbatas itu ya. Apa namanya yang dimaksudkan? Yang tidak terbatas, yang terbatasnya apa? Kalau di roh, Loh, itu saya beranalogi kalau itu- manusia. Jangan analogi dulu, Bang. Kita bicara sesuai dengan fakta data. Seorang adalah pelaku atau oknum atau objek. Ya, seorang ini, Itu- ya. itu kan saya sudah itu- jelaskan tadi mengenai Itu kosakata. terbatas oleh ruang dan waktu atau tidak? Saya tanya nih. Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kalau roh Tidak itu terbatas, tidak terbatas ruang dan waktu. Bukan seorang. Iya. Seorang. Ah, itu kan bahasa. Makanya saya bilang Saya tanya dulu. Kosakata. Jangan dulu. Bang, masa iya tertulis seorang, abang bilang langsung kosakata? Dari mana ceritanya? Tak dulu, Bang. Ya. Seorang itu Seorang terbatas itu atau tidak? kosakata atau bukan? Saya tanya. Saya tanya dulu. Di situ tertulis seorang penolong yang lain. Iya. Nah, seorang ini ya, itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? Oke. Seorang itu kan kosakata atau bukan? Seorang saya bilang kosakata. Innalillahi. Itu kosakata untuk Menurut Roh Abang, Kudus. Menurut Tidak abang, bisa. seorang Tidak itu, ada tunggu kosakata tenang aja untuk- dulu. Tunggu dulu, Oke, seorang itu terbatas ruang dan waktu atau tidak? Saya tanya dulu begitu, Bang. Kalau seorang dalam wujud orang, makhluk itu terbatas. Menurut abang, seorang itu makhluk atau bukan? Seorang itu Kita lepas makhluk. dari Roh Kudus dulu. Makhluk. Iya, seorang itu makhluk. Makhluk yang bisa dilihat nggak? Manusia bukan orang itu. Iya, tapi konotasi untuk Jangan Roh lepas Kudus dari, ini jangan tidak dilihat ada. dulu dari Roh Kudus. Jangan dilihat dari Roh Kudus dulu, Bang. Saya mau tahu dari kalimat seorang dulu ini, Bang. Jangan dulu Ya, Roh Kudus kalau- dulu, Bang. Oke, Karena kalimat ini, ya. di sini tidak Kalimat tidak ya. ada tertulis Roh Kudus loh. Di Yohanes 14 Kalimat tidak ada ya. tertulis Roh Kudus loh. Ah, Iya, iya. Oke, kalimat ya. Kalimat kan berarti itu tuh kosakata ya. Ada satu kosakata ya. Ya, berarti itu kalau kalimat sebenarnya tidak terbatas. Tapi kalau kalimat langsung dalam konteks wujud, asensi, itu sudah berarti seorang, berarti orang dalam wujud orang. iya. Sudah esensi orang. Iya, lah itu Berarti kan Roh makhluk. Kudus. Tapi Nah, kalau kalau Roh Kudus itu ada kalau batas misalnya ruang saya dan bilang waktu anak nggak? tangga Nah, apa- saya balik. kalau tidak Sekarang terbatas saya tanya, kalau Roh Kudus, tapi kalau untuk Sudah. gaya bahasa Jadi itu terbatas. tidak bisa dikaitkan sesuatu yang yang terbatas oleh ruang dan waktu, terus dikaitkan dengan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bagaimana ceritanya bahwa itu dikatakan seorang penolong yang lain, tapi menurut kosakatanya orang Kristen itu adalah Roh Kudus. Dari mana abang bisa menyatakan itu Roh Kudus? Coba buktikan. Ya, yang dimaksudkan memang seorang yang lain itu Roh Kudus. Tadi yang sudah dijelaskan di ayat sesudahnya. Saya nggak pegang Alkitab sih sebenarnya sekarang. Nah. Tadi sudah Tadi saya dijelaskan udah oleh bantah. Evan. Iya, tadi Saya sudah bantah bahwa Si dia Evan sudah jelaskan. ya udah. Iya, makanya dia Evan terakhir mengatakan bahwa ya udah tanya aja sama Yesus. Terakhir begitu dia. Kenapa dia ngomong seorang? Nah, Karena dia ngomong begitu dalam konteks kosakata, bukan makhluk. kosakata. Abang bisa nangkep nggak? Gue bingung. Nah, itu ya Nah, memang gua abang bingung pola pikirnya. Ya itulah kan kenapa? Ya. Sekarang begini, saya mengatakan ya, Pak siapa nih namanya Pak siapa namanya Pak Sar. Sari ya, Pak Sar ya, Pak Sar. Ya. Pak Sar, di rumah ada seorang yang menunggu Bapak. Ya. Ya. Siapa? Oh, saya nggak tahu, Pak. Nah, saya tunjukkan bahwa itu adalah seorang. Adalah makhluk, manusia. Seorang. Orang itu apa sih? Orang itu bukan objek sesuatu roh, bukan objek Makhluk sesuatu itu. apa segala macam. Ya Makhluk. betul.
tapi makhluk yang bisa wujud dan terbatas oleh ruang. Ya. Makhluk terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Ya. Nah, Iya. sekarang kalau Roh Kudus, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, Iya. kenapa pada saat tulisan itu Anda mengatakan bahwa itu adalah suatu sosok yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu? Kan begitu. Yesus menjelaskan mengenai Roh Kudus di dalam gaya bahasa kosakata seorang. Karena Roh Kudus, kita mau sebut apa Roh Kudus? Sebuah, sebiji, segumpal atau seapa? Nggak ada memang. Jadi pastilah dia pakai kosakata roh seorang untuk lebih lawan bicara gampang menangkap. Kalau dia mengatakan sebiji, orang akan berimage bahwa itu biji. Kan gitu, Nah, Bang. biji. Jadi jangan Kan nggak paksakan mungkin- nggak mungkin secara biji kita bilang teknik orang. Abang ya, itu kan gaya Sama bahasa ya? Yesus waktu itu. Gak mungkin kan dia bilang Oh, jadi sebiji, jadi sebuah, bilang- seonggok atau seapa. Dia bilang seorang karena keterbatasan Ya, jadi- kosakata pada saat itu, Bang. Gitu. Kosakata Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Iya, jadi kosakata jadi itu ada makna yang lain gitu ya, Bang ya. Ya mungkin, ya itu kira-kira begitu mungkin. Ah, oke. Seka- Terus kalau jadi Yohanes mungkin 1 ayat 1 tadi ya. gimana, Bang? Iya, kalau Yohanes 1 ayat 1 gimana, Bang? Pada mulanya adalah firman. Itu ya. Ah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Ya, firman itu masalahnya apa di situ? Yesus. Firman itu Yesus menjadi Ya. manusia. Ya. Terus jadi Yesus itu Tuhan. Ya, Gitu. karena abang nggak ngerti Ya. mengenai. Nah, kalau saya mengatakan bahwa itu adalah kosakata gimana, Bang? Itu hanya sebatas kosakata, Bang. Itu Enggak. hanya sebatas kosakata. Enggak Firman itu langsung adalah disimpulkan perkataan, begitu. Bang. Dalam satu Tuh, kenapa keadaan yang enggak? Kok bisa? keadaan Kok beda. bisa ditulis yang di sini mengatakan Yohanes 14 ayat 16 bahwa itu adalah kosakata, tapi di Yohanes 1 ayat 1 bukan kosakata. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah perkataan. karena Allah. Yohanes Bagaimana bisa berkata, berkata? Yohanes berkata, Lain kan? Yohanes kan berkata, Iya. kan kalau Yesus ada lawan bicara, bukan begitu, Lawan bicara. saudara. Jadi di situ Ya kan? di situ Yohanes Yohanes bicara sama kan Yesus gitu. menjelaskan mengenai hakikat, mengenai proses pada mulanya apa. Ini Jadi- yang Ya. kalau Firman itu misalnya menurut Abang apa? dia Firman itu menurut Abang apa? berbicara bergaya bahasa sama dengan abang. Kalau Ya, misalnya jadi- monolog, abang kan bicara, bukan ada lawan bicara. Ya, firman- Kalau Yesus pada saat Ya, itu firman ada itu lawan apa? bicara, bang. Oke, firman itu apa menurut Abang? Ya, firman adalah salah satu dari esensi dari Allah, hakikat Allah. Oh. Jadi bukan perkataan Allah firman itu. Ya perkataan bisa, Hah? perkataan. Perkataan. Terus bagaimana bisa Anda mengatakan sampai panjang lebar esensi Dalam penciptaan dan juga segala begitu. macam? Iya. Sekarang Abang nih, Abang Sar ini Ya, ya lahir berdasarkan abang firman mengerti atau apa enggak? itu esensi. Enggak, Abang ini ya. Atau Enggak, soalnya Ausia, apa? Babang harus Saya coba sampai di situ. mengikuti sesuai dengan kosakata. Babang bilang kosakata. Yohanes 16 ayat Yohanes 14 ayat 16 seorang itu adalah kosakata. Enggak mau menerima. Tidak mau menerima. Nah, sekarang saya balikan ke Bentar. Saya- Tadi kan konteksnya beda. Itu ada lawan bicara. Kalau ini kan Yohanes monolog. Masa abang nggak bisa bedakan? Abang yang nggak bisa Lu sampai. tahu nggak? Saya Mau ragu gue buktiin nggak? Mau gue buktiin nggak? Mau gue buktiin nggak? Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Tapi Katolik Saya tapi nggak mengerti mau yang saya buktiin dasarnya nggak? itu. Mau saya buktikan nggak Yohanes 1 ayat 1 itu adalah syair platonis. Platonis. Sama persis. Hah? Dicocokkan. Abang tahu Plato Dicocokkan. Itu berapa itu dari kata tahun apa? berapa?
Plato, bukti-bukti dari Plato ada berapa banyak coba? Buktinya juga ditemukan tahun 1000 sekian. Manuskripnya juga cuman berapa? Tapi manuskrip Duluan kita Bible, duluan perjanjian ribuan. baru atau ini Platonis? Platonis. Tapi itu ditulis juga. Ditulis, tapi Platonis itu. Anda sendiri mengakui loh. Anda sendiri Halo, mengakui selamat loh. malam. Iya, tapi Platonis itu juga kan itu tahun 1000-an. Udah 10 abad lebih. Apakah itu bisa kebenaran itu bisa? Selamat malam. Itu selamat itu malam. manuskripnya ada. Textus Receptus semua ada. Semua manuskrip itu Aristoteles sampai apa semua itu di tahun 1000-an baru dirumuskan, mana yang benar juga belum pasti. Buktinya juga filsuf Yunani dari Stoa, dari apa semua, mereka juga kan jadi yang Kristen. Karena kekristenan itu yang jadi mengakar, malahan pakai bahasa lingua franca waktu itu, pakai bahasa Yunani. Karena Yunani yang menguasai saat itu. Dan kekaisaran yang menguasai saat itu Romawi waktu zaman Yesus. Coba abang nggak pikir pengaruh kekristenan itu yang dimana sudah tidak lagi kita menyembah di Yerusalem, menyembah dalam roh dan kebenaran di seluruh dunia. Itulah Yesus mengatakan, jadikanlah muridku, pergilah sampai ke ujung dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa, bukan cuma untuk bangsa Yahudi, Yunani, nggak ada lagi Yunani, Yahudi, apa Mesir atau apa semua, nggak ada. Semua bangsa. Malah coba mana ada besar di Yerusalem. Karena kita tidak lagi merembah di bukit Gerizim, kita tidak menyembah lagi. Udah ngerti nggak? Itu. Selamat malam, Bang Sar. Halo. Mohon maaf, bisa bantu jawab nggak? Sebentar, masalah mengenai tadi kan saya simak ya. Bantu apa? Ya, Bantu apa? menyimak Yohanes 14 ayat 16 tadi kan dipermasalahkan seorang gitu kan. Jadi kalau seorang itu seakan-akan menunjuk kepada manusia kan gitu. Nah, kita harus lihat bahasa asli ya. Di bahasa asli Yohanes 14 ayat 16 Ya, di situ Mik tidak Ana ada diam dulu. kata seorang. Ya, Mik Ana diam dulu. Saya Nggak mau ada. bicara dulu sama Bang Sar ya. Oke. Nanti ditanggepin ya. Ya, Oke, sebentar Bang Sar, aja Bang, salam kenal, sebentar Bang aja Sar. Bang. Cuman mau ngasih tahu aja. Ini kalau di Yohanes Iya, 14 ayat 16 tidak ada bahasa aslinya, tidak ada kata seorang di situ. Iya. Iya, terjemahannya kurang tepat. Tidak ada kata seorang. Iya, betul. Adanya kata alos ya. Oke. Jadi di situ Salam kenal. penolong lain, penolong yang lain, tidak ada kata seorang. Jadi Iya. ada seorang kosakata, Oke. tapi enggak dimengerti yang abang tadi. Saya sudah bilang kan Oke. kosakata. Iya. Ternyata kan Bang Sar. Mbak Mikana bilang memang kosakatanya yang salah. Iya. Terjemahannya Bang Sar, salam kenal ya. yang salah. Salam kenal ya Bang Sar ya. Ya, salam kenal. Minta waktu ya, saya ngomong 2 menit, nanti Bang Sar tanggapin 2 menit bisa. Kita jangan kayak tadi lah, kalau saya lihat tadi bicaranya saling overtalk gitu, jadi kurang bisa dinikmatin. Bisa nggak Bang kita bicara, saya 2 menit, Bang Sar 2 menit? Atau Iya. saya ngomong, terbatas juga. Nggak apa-apa. kalau saya serahkan ke Bang Sar silakan ngomong, nanti saya dengerin gitu ya. Ya, saya masih sebatas konteks tadi aja lah. Oh, kalau Bang Sar memahami bahwa yang disebut Parakletos itu siapa Bang Sar? Nah, itu kalau itu saya nggak bisa mau mendalami itu, karena ada yang teori-teori yang dipaksakan untuk itu, tapi kan itu jadi di sisi lain tabrakan juga. Itu Perikletos yang dipaksakan jadi Parakletos kan itu. Saya pernah membaca mengenai itu, tapi tidak mendalami, karena saya sudah mendapat yang ada hal yang sebenarnya nggak perlu dipaksakan. Ya ngapain saya mau belajar itu.
Gitu. Oh. Jadi menurut Bang Jadi- Sar, Parakletos itu bukan Roh Kudus atau Roh Kudus? Atau Menurut tidak saya, keduanya? Kudus lah. Roh Kudus ya Bang ya? Ya, seorang penolong yang Oke. lain. Baik. Nah kalau Bang Sar ini Trinitarian, Unitarian atau Oneness Bang? Ya, saya sebenarnya Oneness dengan Trinitarian itu kan mengarahnya kan sama. Cuman cara berpikirnya yang beda mengenai esensi itu. Iya. Tapi ada perbedaannya kan Bang ya, Aja Oneness sama Trinitarian ya? yang misalnya yang cukup sampai akalnya sampai ke situ, Oneness pakai akalnya yang sampai di mana, tapi sama sebenarnya buat saya. Oh. Jadi kalau di Oneness, Karena tunggu Bang. sebenarnya yang Tunggu. membedakan Oneness dengan Trinitarian apa sih? Coba. Kalau Oneness itu kan Bapak itu ya Yesus. Iya, kalau di Oneness Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak. Jadi cuma satu pribadi. Kalau di Trinitarian, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak, tetapi mereka punya hakikat sama-sama Tuhan. Oke, Bedanya di saya situ, jelaskan Bang. ya. Saya jelaskan Silakan ini. Bang. Jadi Trinitarian dengan Oneness itu pada dasarnya itu tentang pribadi manusia masing-masing yang dengan jangkauan akalnya merumuskan apa, dan Trinitarian dengan jangkauan akalnya merumuskan apa, tapi brain image yang ada di pikirannya itu tetap Yesus Kristus. Oke. Jadi kalau menurut Gitu. Bang Sar, ya kalau menurut Bang Sar, Yesus itu Bapak atau bukan? Ya kalau misalnya jangkauan akal Trinitarian, Yesus itu bukan Bapa, tapi dia dalam satu kesatuan Bapa yang tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Iya. Jadi Yesus itu Bapak atau bukan Bang? Ya kan? Bisa dibedakan, berarti bukan. Bukan. Tapi Oke. tidak Yesus bisa itu Roh dipisahkan. Kudus bukan Bang? Karena salah satu unsur dari Bapa, salah satu Oke, esensi dari Bapa. Saya nggak nanya Yesus bisa Bapak kan dipisahkan atau punya tidak bisa firman. dipisahkan. Iya. Ya, terus Yesus itu Roh Kudus bukan Bang? Kalau jangkauan akal Trinitarian, Roh Kudus itu bukan Yesus, karena Yesus Oke. mengutus Roh Kudus. Ya kan? Oke. Jangkauan Kalau akal Oneness? masing-masing pribadi lah. Nah, ya Kalau Bapak Oneness ikut kan- yang mana? Akal Oneness Bapak ya, sampai Pak. di mana? Akal Bapak, Bapak, akal Roh Kudus, Bapak Bapak sama, sampainya di sama. mana? Gimana? Gimana Bang? Kalau Gimana- akal gimana? Bapak itu ikut yang Trinitarian atau ikut yang Oneness? Saya kalau dalam memandang Trinitarian atau Oneness, saya nggak mau ada teori. Tergantung saya bagaimana. Saya berdoa dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam roh saja Oke. saya menjangkau pribadi saya dalam bentuk apa. Kalau saya menyebut Yesus Bapa bisa Oke. dalam keadaan Bapa. Tapi kalau misalnya Oke. Bapa yang saya nggak memikirkan dalam image saya Yesus, ya enggak. Saya Oke. saya membaca Sema bisa. Oke Pak. Kalau Saya tidak perlu penjelasan panjang lebar. Saya cuma ingin memastikan Pak Sari ini memandangnya bahwa Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus, tetapi mereka dalam kesatuan ya Pak ya. Betul ya? Ya Trinitarian. Tapi Betul saya ya? nggak Oke ya. nggak membidatkan Oneness. Enggak, saya nggak minta Bapak membedakan siapa-siapa, tidak. Saya hanya ingin memastikan supaya nanti saya tidak salah bertanya gitu Pak. Ya Pak ya. Oke, Bapak bilang Yesus bukan Roh Kudus. Kalau Bapak bilang Parakletos itu Roh Kudus, berarti yang akan diminta oleh Yesus ini kan adalah alon Parakleton Pak. Betul kan Pak? Halo Pak? Halo Bang Sar? Loh mana Bang Sar? Lagi terima telepon kayaknya. Oh ini Pak. Oh Lagi ini nyari, masuk lagi lagi. lihat. Halo Bang Sar, ya ini balik lagi. Ada ya. Ya bisa dengar saya Pak? Bisa. Ya.
Oke, tadi saya memahami bahwa Bangsar memahami atau memandang bahwa Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus, tetapi ketiganya dalam kesatuan ya Bang ya. Iya. Oke. Iya. Sekarang kalau menurut Bapak Parakletos atau Parakleton itu adalah Roh Kudus, di dalam Yohanes 14:16 itu kan yang diminta oleh Yesus kepada Bapa itu kan adalah alon Parakleton ya Pak, betul ya? Alon Parakleton ini kan artinya kan Ya. penolong yang lain, betul ya Pak ya? Yang lain. Yang lain. Nah, Bapak paham artinya alon? Kalau menurut Abang apa? Bangsar paham nggak artinya alon? Nggak paham, nggak paham. Nggak paham, oke. Yang para Kalau kelompok orang saya paham. Yunani, ya, orang Yunani kalau menggunakan kata alon itu yang dimaksud berarti sejenis Pak. Kalau yang tidak sejenis, Kan ini konteks, makanya saya nggak mau masuk ke ranah itu. boleh saya Karena bicara dulu Pak? kosakata Boleh saya ini, bicara alon dulu? ini. Pak, boleh saya Oke, bicara siap. dulu? Nah, nanti Bapak silakan. Iya, iya. Saya kasih waktu Bapak tanggapin. Kalau yang namanya alon itu berarti sejenis Pak. Kalau tidak sejenis, dia bukan pakai alon, tapi pakai heteron atau heteros. Nah, kalau Yesus minta alon Parakleton, berarti Yesus minta kepada Bapa supaya mengirimkan sesuatu yang sama dengan dirinya, Pak. Dengan Yesus, yang sejenis dengan Yesus. Karena Yesus juga disebut Parakleton, Pak. Bapak tahu nggak Yesus disebut Parakleton? Ya. Silakan Pak Harif. Jadi Itu jawaban ke Mikana juga tadi tuh. Itu jawaban si Mikana juga tadi. Ya nggak, Ya. tolong kasih waktu Pak. Tolong kasih waktu itu Pak saya nanti, bicara. saya jawab. Itu nanti kalau misalnya sama Yesus keesaannya ke apa ya? Leolam apa ya? Apa? Keabadiannya itu kan selamanya. Apakah ada manusia dengan seperti Yesus yang selamanya? Nah, begini. Itu Sudah, di Pak? ayat Sudah? sudahnya kan selamanya, mendampingi selamanya semua orang dari selamanya sampai selamanya. Apakah ada nabi yang hidup selamanya? Itu kan akan Oke. berbenturan dengan pendapat Bapak. Kalau Bapak mau bilang ini alon Parakletos itu mengarahkan ke suatu makhluk yang seperti Yesus. Ya kan Pak? Jadi kan gitu. Makanya saya bilang itu kosakata yang diterjemahkan oleh lain memang disebut seorang, tapi seorang dalam wujud kosakata, dalam seorang yang misalnya apa ya, makna ya, dalam bentuk makna itu beda. Jadi nggak usah dipaksakan Pak. Makanya saya batasi tadi, saya bilang saya baca itu, saya pelajari itu, tapi saya abaikan. Karena nanti berbenturan terus. Kalau mau dipaksakan dalam satu makhluk, sedangkan di ayat sesudahnya itu ada bilang selamanya. Apakah ada orang yang hidup selamanya? Atau Highlander? Mungkin. Sudah, Pak? Iya. Itu aja perjalanan. Gini, Pak. Lebih baik kita pakai kode ya, Pak ya. Kita pakai kode ya. Kalau saya menyerahkan waktu ke Pak Sar, saya nanti pakai kode gini. Silahkan gitu ya, Pak ya. Kalau Pak Sar mau kasih waktu ke saya, Bapak juga pakai kode silahkan gitu ya Pak ya, supaya kita tidak saling potong gitu Pak. Oke. Boleh Pak ya? Silakan, Nah silakan. oke. Ya. Ya, oke. Saya ulang lagi. Bapak menganggap bahwa Parakleton itu tadi adalah Roh Kudus, tetapi Bapak juga di awal mengatakan bahwa Yesus bukan Roh Kudus. Kalau Bapak mengatakan Yesus bukan Roh Kudus, sedangkan Parakletos itu mau dikatakan Roh Kudus, padahal yang kata digunakan adalah alon Parakleton. Yesus sendiri disebut Parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1. Kemudian kalau Parakleton itu adalah Roh Kudus, ini sudah bertabrakan dengan pernyataan Bapak dari awal. Bapak dari awal bilang Yesus bukan Roh Kudus, walaupun tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau Parakleton itu adalah sejenis dengan Yesus, maka itu adalah merupakan sosok. Kalau Bapak bilang ada kalimat ia menyertai kamu selama-lamanya, ya nanti dulu Pak. Ini di dalam sini nanti kita akan lari ke Yohanes 16 ayat 12 13. Karena di situ nanti akan yang dibicarakan adalah roh kebenaran gitu ya.
Jadi kalau saya mau bilang Yesus sendiri, dia juga disebut parakleton, dia juga disebut pengantara, penghibur, penolong, pendamping. Yang diminta oleh Yesus ini adalah seorang penolong yang lain. Dalam hal ini baru sosok yang nanti akan membicarakan tentang roh yang disebut dengan roh kebenaran. Nanti ini kan parakletos ini kan dinubuatkan atau dibicarakan oleh Yesus kan 3 kali Pak di dalam kitab Yohanes ya. Yang pertama kali adalah di 14:16. Kalau Bapak bilang parakletos, tentu saja bertabrakan dengan awal. Yesus bukan Roh Kudus. Dan yang dikatakan yang mau datang ini adalah alon parakleton. Yesus sendiri dikatakan sebagai parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1. Maka yang akan datang itu sejenis dengan Yesus. Sama sejenis. Kalau tidak sejenis, itu menggunakan kata heteros, Pak. Gitu ya. Oke, sampai di sini silakan Pak Sar mau tanggapin dulu sebelum saya pindah ke ayat lainnya. Silakan Pak. Oke, gini loh, mengenai sosok yang disebutkan tadi bahwa Yesus juga parakleton. Apakah sama misalnya kalau kita sekarang orang Kristen sudah tidak ada, kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kita tidak ada brand image dalam otak kita. Siapa itu Roh Kudus? Nggak ada wujud. Ya kan? Itulah yang dimaksud sama dalam Roh Kudus. Kalau orang Kristen membayangkan Roh Kudus kau hadir di sini, orang Kristen itu membayangkan Roh Kudus itu wujud Kristus. Padahal Kristus kan bisa bisa dibedakan tapi tak terpisah. Itu yang maksud saya tak terpisah. Waktu kami juga mau mengatakan Bapa, brand image dalam otak kami juga memandang bahwa Bapa itu kami bisa mengatakan Bapa. Itulah kelebihan kami. Itu Trinitarian yang sebenarnya. Tidak perlu dirumuskan di apa. Makanya saya dalam posisi tengah tadi ada Mbak Bikara, dia kan oneness. Saya Trinitarian. Tapi saya nggak membedakan oneness karena padahal ada pendapat oneness juga mengenai perbedaan kesamaan antara Yesus dan Roh Kudus. Nah, yang saya jelaskan tadi, walaupun saya Trinitarian, tapi kalau saya bilang Roh Kudus kau hadir di sini, memanggil Roh Kudus, yang dibayangkan saya itu Yesus, sosok Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 18 itu sudah dijelaskan yang mewujudkan sosok Bapa atau Avinu, orang Yahudi bilang Avinu atau sosok Bapa, dan nggak ada kelihatan, cuma tulisan doang Yod-Heh-Vav-Heh. Tapi sekarang ada wujud Yesus yang pernah ada. Dialah yang menyatakannya. Itu di Yohanes 1 ayat 18. Nah, itulah kami yang disalahpahami oleh oneness bahwa kami menganggap Triteos. Bukan. Kalau kami memanggil Roh Kudus, wujud brand image kami itu sosok image Yesus. Saya mengatakan Bapa juga wujud Yesus. Jadi kayak begitu. Kan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi penyataan Yesus sudah mengarah ke warna saya. Tapi saya dalam posisi formula Trinitarian. Nah, ini alon parakletos, dan parakletos Yesus juga alon parakletos. Nah, itu kan mau tabrakan kalau misalnya Bapak mengarahkan akan ada sosok manusia nanti. Apakah ada yang selamanya? Enggak. Jadi itu kalau kita membahas itu, perikletos dan parakletos itu akan lari, Pak. Silakan, Pak. Sudah, oke. Nah, Bapak, sebagian besar Bapak, waktu yang Bapak pakai ini tidak mengarah kepada parakletosnya, tetapi kepada teologi Bapak antara Trinitarian dan oneness. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan itu. Tadi saya tanya Bapak tuh hanya saya pengen tahu Bapak memandang yang mana supaya saya bertanya kepada orang yang tepat dengan pertanyaan yang tepat gitu, Pak. Ya, jangan sampai nanti saya tanya, oh ini pahamnya oneness, dijawab oleh orang Trinitarian. Nah, itu yang saya nggak mau. Oke, lanjut lagi, Pak. Tadi saya sudah katakan bahwa yang Yesus minta itu adalah alon parakleton, sedangkan Yesus
sendiri disebut sebagai parakleton. Oke. Sekarang kalau disebut parakleton itu sebagai Roh Kudus, semenjak Yesus belum lahir, Roh Kudus itu kan sudah ada, Pak Sar ya. Pada waktu Zakaria kepenuhan Roh Kudus sudah ada. Pada waktu Elizabeth kepenuhan Roh Kudus sudah ada. Pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudusnya sudah ada, ya kan? Dan satu hal lagi, bahwa Yesus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak pergi, parakleton ini tidak akan datang, gitu, ya kan? Jadi kalau Roh Kudus yang sudah ada sebelum Yesus, terus Yesus bilang kalau aku tidak pergi, parakleton itu tidak akan datang. Apakah Roh Kudus juga itu? Nah, saya pengen tanggapan Pak Sar dulu, gimana coba? Oke. Silakan Pak, silakan. Oh, ya, gini loh. Jadi tugas dari Roh Kudus tergantung dari timingnya. Di saat Yesus belum ada, Yesus sudah ada, dan tugasnya itu memiliki tugas masing-masing. Kalau waktu dia hadir dalam wujud dalam perwujudan ilahi, Roh Kudus itu sudah terwakili wujud Yesus pada saat itu. Nanti dia sudah tidak ada, makanya dia bilang nanti kalau dia sudah kembali ke Bapa, dia akan ada penghibur yang lain. Nah kan, jadi waktu kan tadi Bapak jelaskan dari Zakaria waktu Roh Kudus itu kan, jadi setelah sudah ada, sudah masanya Yesus, ya masa Yesus. Sesudah masa Yesus dia bilang akan ada, supaya orang tetap image-nya orang itu melihat wujud Yesus yang sudah pernah ada, membayangkan Roh Kudus. Bagaimana kita membayangkan Roh Kudus itu dalam wujud apa coba? Hanya tulisan doang atau apa? Kan begitu. Jadi akan ada pun dia tidak akan ada kalau Yesus masih ada. Jadi sesudah Yesus berarti ada. Itu kan tugasnya masing-masing, Pak. Menurut saya itu mengenai masa tugasnya dalam wujud Bapa, dalam wujud Yesus. Itu sudah mengarkawanas lagi. Baru Yesus, sesudah Yesus itu Roh Kudus. Nah, itu makanya saya tadi menjelaskan, merunutkan mengenai perbedaan oneness dengan Trinitarian supaya Bapak ngerti bagaimana perbedaannya. Kenapa Bapak bilang kan tidak akan ada, dia tidak akan ada kalau Yesus masih ada. Nanti ada kalau Yesus sudah kembali dalam tubuh kemuliaan. Silakan Pak. Shalom. Oke. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sebentar itu. Bisa ditahan dulu nggak itu? Malam. Bisa. Shalom. Selamat malam. Coba dulu Pak Chandra ya. Bisa tolong di mute dulu nggak yang lain selain saya sama Pak Sar? Bisa putus. Saya mau Ya, sampaikan minta tolong. sedikit saja. Boleh nggak? Oke, saya ini lagi diskusi Pak nih. Bentar Pak Chandra ya, sabar ya. Mohon izin ya Pak ya. Ya, sabar. Nanti ya Pak ya, nanti ya Pak ya. Oke. Nanti ya Pak ya. Sabar. Terima kasih sabar. Pak. Terima kasih Pak Sar jawabannya. Oke, kalau Bapak mengatakan bahwa bentuk atau penampilan atau boleh dikatakan dengan istilah penjelmaan gitu ya. Kalau Bapak bilang Yesus dan Roh Kudus ini, Bapak bilang itu hanya bentuk tugasnya gitu ya, yang sedang turun ke bumi. Berarti pada waktu Yesus dibaptis kan ada Roh Kudus Pak yang dalam bentuk burung merpati kan? Gitu kan? Berarti sudah pernah muncul atau menjelma dua sosok pribadi Tuhan ini secara bersama-sama, bahkan dengan Bapa sekalian yang mengeluarkan suara dari langit. Ada suara di langit, ada Roh Kudus dalam bentuk burung, ada Yesus dalam bentuk yang manusia sedang dibaptis di sungai. Nah, berarti tadi kalimat-kalimat atau diksi dari Pak Sar kurang tepat gitu ya. Sedangkan di Yohanes 20 ayat 22, Yesus mengatakan demikian. Ia mengembusi mereka, murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Yesus belum pergi, Yesus sudah mengembusi Roh Kudus, sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Berarti Yesus juga sudah apa? Kalau Bapak mau bilang
Yesus bukan Roh Kudus, berarti Yesus sudah memberikan Roh Kudus, berarti sudah ada dua pribadi yang bersamaan. Sedangkan Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Nah, kalau Bapak berbicara Parakleton itu adalah Roh Kudus, Bapak harus Bapak harus lari kepada kata di dalam Yunaninya pneuma hagion, gitu ya. Sedangkan yang dimaksud oleh Yesus ini adalah Parakleton dengan strong number nomor 3875, sama persis dengan Yesus disebut Parakleton di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga dengan strong number yang sama. Oke. Jadi Yesus tidak bermaksud itu untuk Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sudah diberikan Yesus pada murid-muridnya sebelum Yesus pergi. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Nah, sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya, saya kasih waktu Pasar menanggapi. Silakan Pasar. Oke, saya tanggapi ya. Halo host, halo. Yesus sudah mengembuskan Roh Kudus. Tapi apakah Roh Kudus itu sudah bertugas menghibur, sedangkan Yesus masih ada? Itu saya jawab ya, yang terakhir tadi. Baru saya jawab lagi yang pertama mengenai teofani itu. Saya ngomong sedikit Waktu ya. Boleh ada Roh Kudus. Sebentar Bang, ini lagi H2H. Semua menunggu kok. Ini antara Pak Dondipan dengan Pak Sar. Sabar aja, sabar. Biar berdua dulu ya. Head to head ini. Lanjut Bang Sar. Ya. Kalau nggak mau dengerin turunin. Ya, makasih. Terima kasih. Jadi di saat sosok Yesus dan ada waktu dibaptis ya, ada teofani Roh Kudus, ada suara itu. Itu saya ngomong dulu. Itu kan untuk tujuan karya, untuk orang menyaksikan. Halo. Turunin Mar. Ya, kasihan itu Pasar lagi bicara. Host minta tolong diturunin aja itu. Tadi udah kalah sama gua dia. Udah, diam aja. Lanjut Udah. Pak Sar, lanjut. Maaf ada gangguan. Lanjut Pak Sar, Ya, silakan. makasih. Jadi itu wujud teofani. Wujud teofani itu cuman sejenak untuk menunjukkan orang-orang yang ada di situ. Ya, itu wujud simbol. Ya kan? Jadi kan itu simbol Roh Kudus dari burung dara. Nanti kalau misalnya burung dara kan itu cuma simbol teofani. Baru suara dan sosok Kristus. Tapi dalam satu esensi, kayak tadi Bapak bilang, berarti sudah ada dua oknum berbeda. Memang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan dalam satu esensi atau hakikat. Hakikat itu una substansi dan tres persona. Jadi diskresi non separati. Itu distingsi non divisi, diskresi non separati. Tidak bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itu Pak. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sar. Nah, kalau Pak Sar membawa gagasan itu, berarti yang Yesus katakan kalau aku tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Berarti Yesus bermaksud bukan Roh Kudus, Pak. Bukan pneuma hagion yang dimaksud oleh Yesus. Yesus sudah tahu bahwa Yesus dibaptis, Roh Kudus itu sudah turun. Dan Zakaria, Elizabeth sudah kepenuhan Roh Kudus, berarti Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi kalau Yesus bilang kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Lagi pula Parakleton itu tidak akan datang. Berarti yang dimaksud Yesus adalah bukan Roh Kudus. Dan Yesus sudah mengembusi Roh Kudus kepada murid-muridnya, gitu ya. Oke, saya Pak Sar boleh Pak Sar boleh berargumen, tetapi saya kan juga boleh tidak menerima, gitu ya. Ini kita hanya untuk edukasi buat teman-teman yang menonton. Oke, sekarang selanjutnya, kalau Pak Sar menganggap bahwa Roh Kudus itu yang dimaksud dengan Parakleton, maka pada Yohanes 16 ayat 12-13 dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memberitahukan kamu apa yang belum pernah diajarkan oleh Yesus. Ya kan? Dan di situ dikatakan apa? Roh itu tidak akan dapat berbicara sesuatu, tetapi dia hanya berkata apa yang dia dengar. Nah, menurut Pak Sar, Roh Kudus adalah Tuhan.
Kalau Tuhan, ya harusnya Pak ya, harusnya kan bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu loh Pak. Kenapa dia harus mengatakan dari segala sesuatu yang dia dengar? Jadi yang dimaksud dengan roh kebenaran di sini di Yohanes 16:13 ini adalah parakleton yang di Yohanes 14 ayat 16 atau 26, bukan pneuma hagion atau Roh Kudus gitu. Silakan Pak Sar. Ya, jadi ini jadi melebar ke yang 16 ayat 13 ya. Tapi apabila dia datang ya, roh kebenaran yang memimpin apa ya? Saya nggak ada data ya sih sebenarnya, nggak berdata. Tapi ya saya ingat. Yohanes 14 ayat 7 itu. Yohanes berapa? Yohanes 13 ayat 13. 13 ayat. Gini Dre, lebih baik kita berikan waktu full kepada Pak Sar untuk bicara, jangan dipotong-potong Dre. Tolong Dre. Yohanes 13 ayat. Saya sudah pegang Alkitab. 16 ayat 13 ya. Iya, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Nah, ini mengenai bagaimana para rasul akan bernubuat juga. Mereka akan membuat satu tanda-tanda. Membuat satu tanda-tanda. Ini hal-hal yang akan datang. Ini disebut begitu. Jadi ia akan memuliakan aku sebab jadi kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berbrand image-nya ke Yesus, bukan kemana. Roh Kudus kan gak ada wujud. Kayak yang saya bilang tadi. Jadi kira-kira akal bisa dapat jangkau ya, ini pemahamannya. Jadi pendapat saya hanya itu. Saya nggak bisa kayak Bapak tadi kritik teks di Yunani, saya nggak bawa data. Hanya sampai situ saya bisa jelaskan. Ya jujur saja, saya nggak bisa jelaskan terlalu banyak. Tapi untuk itu orang yang sudah ada kepenuhan Roh Kudus, jadi waktu dihembuskan Roh Kudus, jadi rasul-rasul waktu itu sudah ada, sudah Roh Kudus, tapi tugasnya belum, karena kan Yesus masih ada. Itu yang jelas, yang maksudnya itu. Dan dia tidak akan berkarya belum kalau misalnya dia kan sebagai roh penghibur, juga membuat orang bisa berbuat, menyembuhkan orang sakit, mendapat visi untuk hal-hal yang akan datang. Itu menurut saya. Jadi kira-kira nanti Bapak tangkap sendirilah. Kalau saya menjelaskan secara teks, jadi agak susah kan. Saya punya kelemahan di situ. Maaf. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Makasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sar. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf. Yang tadi Bapak jawab dengan argumen terakhir itu terlalu banyak teologi dari kekristenan Pak. Tetapi kalau Bapak lihat daripada teks aslinya, yang disebut dengan roh kebenaran di situ adalah pneuma tes aleteias, bukan pneuma hagion, ya. Jadi bukan Roh Kudus. Sudah gitu di kata sebelumnya bahwa yang dikatakan dia dengan kata ekeinos itu di sini dia bicara mengenai single Pak, ya, atau tunggal, bukan rame-rame, bukan jamak, bukan orang banyak gitu. Yang dimaksud ini adalah satu dengan tunggal atau single, ya. Bahkan kalau kita lihat daripada terjemahan bahasa Inggrisnya, sebentar Pak ya, saya buka ya, saya bacakan ya buat Bapak ya. Howbeit when he ya Pak ya, he ini kata ganti orang ketiga tunggal. The Spirit of Truth is come. Kita hitung ya Pak ya. Howbeit when he satu, the Spirit of Truth is come, he will guide you into all truth dua. For he shall not speak of himself empat, but whatsoever he shall hear lima, that shall he speak enam, and he will shew tujuh ya,
and he will show you things to come. Ada 7 Pak, ada 7 kata ganti orang ketiga tunggal. Ini bukan ditujukan kepada serombongan orang atau sekelompok orang gitu. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua, yang dimaksud atau yang tertulis di sini secara teks aslinya adalah pneuma tes aleteias, bukan pneuma hagion, Pak. Kalau pneuma hagion, silakan Bapak berargumen dengan tegas bahwa itu adalah Roh Kudus gitu. Di sini bukan pneuma hagion, tapi pneuma tes aleteias, artinya roh kebenaran. Roh ini yang dimaksud dengan roh. Di banyak ceramah Yesus di ayat-ayat yang lain, roh ini bisa berarti nabi juga, Pak. Ya, saya nanti bisa buktikan ke Bapak bahwa kata roh itu juga bisa berarti nabi. Di 1 Yohanes 4 ayat 1, Pak ya. Bahasa Inggrisnya beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Nah, yang dimaksud dengan spirit di sini konotasinya adalah nabi, gitu. Ya Pak ya. Jadi, Bapak kalau tidak mau menghubungkan Yohanes 14 ayat 26 dengan Yohanes 16 ayat 20, Yohanes 16 ayat 13, itu agak missing link, Pak, kalau boleh saya bilang. Ya, saya juga bukan di sini dalam posisi yang ngotot gitu bahwa ini untuk Nabi Muhammad SAW. Enggak, Pak. Ya, demi Allah saya nggak ngotot. Saya hanya ingin kita belajar, yang nonton belajar, yang dengan belajar. Saya tidak berusaha memakai ilmu cocokologi loh, Pak, di sini ya. Saya selalu kembali kepada teks aslinya. Yesus disebut Parakleton dengan strong number 3875. Parakleton yang diminta oleh Yesus juga menggunakan strong number yang sama, 3875. Kemudian Yesus mengatakan bahwa kalau Yesus tidak pergi, Parakleton itu tidak akan datang. Padahal kalau Pak Sar menganggap bahwa Parakleton itu Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus lahir. Bahkan pada waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus pun sudah ada. Dan selama Yesus masih ada, masih hidup, sebelum Yesus diangkat, Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan pneuma hagion. Terakhir baru Yesus mengatakan bahwa masih banyak hal-hal yang ingin kusampaikan kepada kalian ini murid-muridnya. Tetapi yang disebut dengan roh kebenaran ini tidak lain tidak bukan merujuk kepada Parakleton yang dari Yohanes 14 ayat 26 juga gitu. Jadi mau tidak mau, apa yang disebut dengan roh kebenaran itu, ya itu adalah Parakletos yang dijanjikan oleh Yesus gitu. Yesus sudah minta kepada Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain. Kita tidak usah membicarakan seorang seroh atau seonggok atau siapalah. Pokoknya ada satu sosok yang alon Parakleton, artinya sejenis dengan Yesus. Pak Sar, saya yakin, dan teman-teman Kristen yang lain, selain menganggap Yesus Tuhan, Yesus juga sebagai utusan atau nabi, kan begitu ya. Jadi kalau Yesus minta Bapa untuk mengirim sosok yang lain yang sejenis dengan Yesus, di mana Yesus itu adalah nabi, otomatis yang dijanjikan atau yang diminta oleh Yesus itu juga seorang nabi juga. Kenapa? Nanti teman-teman bisa bilang begini, yang teman Kristen, oke, kalau begitu berarti yang datang lagi itu Muhammad adalah Tuhan. Ntar dulu, kalau Yesus Tuhan atau bukan, itu kan adalah teologinya teman-teman Kristen gitu. Tetapi teman-teman Kristen juga setuju Yesus juga nabi, Islam juga setuju Yesus juga nabi. Jadi kalau kita berbicara similarity-nya atau commonality-nya, Yesus adalah seorang nabi. Masalah dia diangkat menjadi Tuhan atau tidak di dalam kekristenan, itu adalah teologi dari teman-teman Kristen. Begitu ya Pak ya, yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih Pak, silakan Pak Sar. Referensi saya. Jadi yang Bapak runutkan tadi bukan saya tidak terima. Saya terima, Pak, saya terima sekali. Dan saya mau karena secara keimanan saya akan mempelajari itu kewajiban saya kok. Dari Bapak lebih menguasai ya. Saya nggak menguasai itu. Saya ya sebatas yang Bapak dengar tadi mengenai alon Parakleton, saya simpulkan apa, dan apa yang saya simpulkan tadi
dengan apa esensi keimanan saya. Nah, itu saya akan pertimbangkan apa yang Bapak bicarakan tadi, yang jelaskan tadi. Saya terima semua apa yang Bapak jelaskan, dan memang sudah begitu adanya, berarti saya nggak bisa bantah. Karena itu memang dari Bapak kan, saya nggak pegang data, Bapak yang pegang data, Bapak yang menguasai kosakata Yunaninya. Jadi saya terima itu, tapi saya akan pelajari dulu untuk bagaimana mengarah ke seseorang. Tapi Bapak sudah menjelaskan tadi, sudah cukup saya ngerti juga. Cuman untuk hal itu saya nggak bisa kasih pendapat yang bisa saya simpulkan untuk sebagai bahwa saya hanya menyimpulkan bahwa saya tidak mampu memberikan argumen lebih lengkap dari Bapak, cuman itu. Tapi untuk keimanan saya untuk mengarah ke situ, saya harus pelajari dulu. Nanti kita ketemu lagi, Pak. Cuman itu, secara jujur saya pendapat saya Bapak itu benar. Bukan juga berarti keimanan saya salah. Keimanan saya sudah teruji, jadi saya salut Bapak, Pak Dania. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa nggak saya naik lagi? Ya? Boleh Pak, boleh. Sebentar. Ya, terima kasih banyak Pak Sar. Saya sangat senang sekali mendengar. Saya sangat senang sekali mendengar pernyataan Bapak yang terakhir, dan saya juga tidak memaksakan sesuatu hal apapun di dalam hal ini ya Pak ya. Itu adalah keimanan Pak Sar yang mutlak dilindungi. Iya, benar. Ya, saya cuma ingin memberikan referensi Pak. Ini satu aja terakhir dari saya. Ini ada sebuah buku Pak, namanya The Gospel and Epistle of John Pak ya. Ini sebuah buku tafsir Pak. Ini yang menulis seorang pendeta yang sangat terkenal, Raymond E. Brown. Di dalam buku ini beliau juga membahas tentang Parakletos, dan di sini beliau Pak bisa ya, tunjukin Pak? Nanti saya mau screen. Oh boleh Pak nih. Cuman mohon maaf Pak, ini nggak bisa mirror Pak. Saya kalau di sini nggak bisa mirror ini saya ini. Udah Pak. Udah ya, oke. Nah di dalam buku ini di halaman 76, ya ini sedang membicarakan tentang Paraklit nih Pak. Ya Pak ya, Paraklit nih, Paraclete Spirit kan, John 14:15 to 17 ya Pak ya. Nah di sini ada sebuah kalimat yang digarisbawahi merah nih Pak. Pak Sar kalau mau screenshot silakan Pak, halaman 76. Sudah Pak? Ya. Nah, udah. Saya bacakan Pak ya. The expression spirit of truth ya. Jadi ekspresi daripada roh kebenaran ini adalah Johanin. Johanin ini maksudnya apa Pak? Johanin ini maksudnya adalah berasal dari orang-orang yang mengikuti pemikiran Yohanes ya Pak ya. Nah, di sini ada dalam kurung, and interestingly enough, dan cukup menarik, common in the Dead Sea Scroll ya, istilahnya banyak di dalam dokumen-dokumen Dead Sea Scroll, but not in a divine sense ya, tetapi bukan dalam hal ilahi gitu Pak. Jadi yang dimaksud dengan Paraclete ini bukan sesuatu sosok yang bersifat ilahi gitu Pak. Yang mengatakan ini adalah Raymond E. Brown. Ini sangat-sangat terkenal ini. Ya, itu saja Pak yang saya bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan Pak Sar bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Ya, semoga Pak Sar dan keluarga semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Silakan yang lain. Saya nyimak aja dulu. Ya, balik ke host. Ya, saya sapa dulu. Makasih host. Bergabung. Banyak bekal saya terima nih. Ya, siap. Dari Pak siapa ini? Yang baru bergabung. Suaranya kecil Kang. Kecil suara saya ya. Izin host, saya turun ya host. Bisa naik lagi ya Bang host. Sar, pokoknya kapanpun naik tenang aja Bang Sar.
Pasti kok. Oke, makasih host ya. Tenang. Ya. Oke, saya mau turun. Udah lat di sini. Makasih juga Pak Donitan tadi. Ya. Banyak referensi yang saya dapat. Sama-sama Pasar. Salam buat keluarga Pasar. Ya, semoga Ya, dapat salam hidayah. Amin. Suara gua kecil ya. Kecil apa gede? Ngeri kok Dondi ngeri. Nah, Suara gua kecil apa gede? Senjatanya dikeluarin. kecil. Ini benar kata Ustadz Unggul. Ini pelan-pelan nikam. Iya benar kata Ustadz Unggul. Pelan-pelan nikam. Apa sih lu? Dia begitu tuh. Dia begitu. Ya kan? Gua pinjam bukunya aja sehari disuruh minta balikin. Begitu dia nggak mau dipinjam.